Guru itu belum tentu murabbi. Di kelas itu guru yang mengajari zahir, ya sudah ambil ilmunya. Guru murabbi itu bukan hanya mengajari zahir, tapi mengawal murid sampai kepada derajat, sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Guru murabbi itu ibarat orang nanam tanaman. Sudah cukup nanam? Enggak. Kalau dia tadi itu ingin panen, maka dijaga. Rumput-rumput liar dicabut setiap saatnya. Disiram setiap saatnya biar subur. Kasih pupuk yang cukup. Dijaga daripada hama, dikawal sampai panen. Murabbi itu begitu kepada murid, bukan hanya asal ngajar, tapi diperhatikan. Oh bagaimana akhlaknya, oh bagaimana itunya, itu murabbi, itu yang jadikan panutan. Paham ya? Bukan asal punya ilmu jadikan panutan. Ya itulah, jadi orang punya ilmu akhirnya nyimpang jadinya. Ya mungkin bukan punya ilmu, kosong ilmu karena ikut-ikutan. Dengarkan baik-baik. Untuk masalah nasab, yang tahu itu ahli nasab. Untuk masalah fikih, yang tahu ahli fikih. Untuk masalah nahu, yang tahu ahli nahu. Kalau ada orang belajar nahu, harus mengikuti kaidah-kaidah nahu yang sudah dibuat oleh ahli nahu. Kalau orang belajar fikih, harus mengikuti kaidah-kaidah yang dibuat oleh ahli fikih. Kalau orang membahas nasab, harus dia dari mengikuti kaidah-kaidah yang telah dibuat oleh ahli nasab. Bukan kaidah ahli nasab dirubah dengan pendapat. Bukan nanti akhirnya nahu dirubah dengan pendapat. Oh sekarang ini, kalau sekarang jangan tandanya rofa dhamma, diganti fathah. Tidak bisa diterima. Anda telah merubah kaidah nahu, kaidah hadis, kaidah fikih, nantinya kaidah begitu Pak. Karena itu ulama fikih itu kalau dibawakan, oh ini pendapatnya Imam Nawawi, ya sudah. Nggak ngeyel, ini pendapat saya lebih kuat daripada pendapat Imam Nawawi. Oh ulama nahu itu, oh ini pendapatnya Imam Sibawai, nggak ngeyel. Ya keliru kalau begitu Sibawai. Ini berarti menunjukkan Sibawai adalah tidak benar. Dong ini mau nggak ngerti nasab kok. Ketika orang ahli nasab berbicara, ya jangan ngeyel, selesai. Ini minimal itu begitu. Karena itu sekarang akhirnya kebingungan, harus jawab dia, karena dia sedang melempar bola api, dia harus jawab. Tambah banyak orang pintar sekarang, tambah kebingungan dia. Dulu mungkin belum ada yang orang mempelajari ilmu nasab, sekarang banyak. Santri saya belajar, semua orang bisa jawab. Sekarang dia harus jawab. Nah akhirnya berubah framingnya. Wah orang ini masa Habib melakukan gitu, masa melakukan begini. Akhirnya dibuat Pak Topik lagi begini, Pak Topik. Ini ilmiah ya, ini bukan ilmiah, ini namanya. Ini penebar fitnah, tidak ilmiah. Terus kenapa nggak dijawab? Loh jawab kalau ilmiah Pak. Kalau orang dia bahas nahu kemudian tidak kaidah ilmu nahu, apanya mau dibahas? Tidak ilmiah ini ngelantur. Bahas masalah fikih ya sesuai kaidah fikih, kalau ngelantur ya nggak bisa begitu, bukan ilmiah namanya. Lah kalau ketemu orang bodoh, orang yang nggak ngerti,
membahas ilmiah, orang yang ngerti itu wa idza khataba mujahidun qalu salama, ojo diladeni, ojo diladeni gitu loh. Kalau diladeni ngelantur Pak. Kita bawakan misalnya, ini Imam Sakhawi ini berkata begini, ahli nasab. Apa itu Sakhawi? Saya ngomong sama kuburannya, wi kalau gini loh, akhirnya kurang ajar sama imam ini. Ini etika, bukan etika orang ilmiah kalau begini nih. Ini bukan etika orang ilmiah. Ngomong sama orang ini ya buang waktu, ngomong sama sampean aja Pak. Ini adalah pembahasan ilmiah, begitu loh. Nggak usah digubris. Udahlah percaya itu bukan ilmiah. Hah? Ini saking tidak ada pengajian ilmu nasab ini Pak. Kalau ada pengajian ilmu nasab ya buat apa gitu loh. Kita ini habaib ini tidak pernah meminta pengakuan dia. Jangan dia ngomong. Seluruh dunia tidak mengakui nasabnya habaib. Nah sekarang sehari Jumat bagaimana dia bicara? Kemudian muhakkik nasab yang ada di Iran, siapa? Syekh Muhammad Rojai ya Pak, mengakui, Rojai itu mengakui. Kemudian yang kemarin ini Ibrahim Al-Mansur yang kitabnya juga dipakai dalil itu, malah menyatakan yang mengingkari bodohnya double. Ini bukan saya yang ngomong ya, dia ngomong yang mengingkari itu bodohnya double karena nggak tahu ilmu nasab. Mau siapa lagi nanti yang ilono? Loh, orang kalau berbohong maka akan terbongkar kebohongannya ketika dibahas secara ilmiah. Ya udah, mereka nggak mungkin mau jawab Pak. Ya paling nyatakan, wah ini bodoh ini, oh ini nggak ngerti ini. Mereka tidak mungkin jawab ngeladeni baca, tidak mau Pak. Acak-acakan Pak. Podo sama profesor, nanti dibuatkan ada tulisan coret-coretnya orang, dibaca, loh kok ngini 3 tambah 3 sama dengan 23. Ya nggak dibaca Pak. Oh nggak ngerti matematika kok. Lah ini mau dibaca sama orang ahli nasab, baca apanya? Bodohnya double, selesai. Paham ya? Cuma udahlah, orang yang berubah itu ya nunjukkan kualitas dia tadi itu. Jangan terlalu keburu-buru. Inti nggak seneng sama habaib tidak ada masalah. Tapi kalau kamu tadi itu terburu-buru sampai kamu tadi itu menfitnah atau membuat framing yang tidak benar, kamu tanggung jawab nanti di hadapan Allah. Itu aja. Kasihan dia, kasihan hadapan kita, dia akan bisa kembali kepada ilmiah. Monggo silahkan kalau mau ilmiah datang ke kantor Robito, pembahasan ini tidak ada masalah. Tapi kalau memang dia tadi itu mau menang-menangan, ya enggak. Kita kadang-kadang dipanggil untuk broadcast. Lah untuk apa gitu? Dengarkan baik-baik, dengarkan baik-baik. Kalau sama musikus, saya tanya musik datang kepada dia Pak. Gimana organ, gimana gitar, saya tanya sama dia. Tapi urusan nasab teko ke ahli nasab. Bukan dia akan menguji ahli nasab. Dia opo ini ahli musik kok dia akan menguji orang yang punya ilmu nasab. Paham ya maksud saya? Kalau orang itu membahas masalah DNA, dilihat ini membahas apa. Oh memang pakar DNA. Lah kalau misalnya dokter urusan pangan hewan, makanan hewan, bahas masalah DNA, panganane asu opo, panganane kucing opo, panganane iwak opo, tidak apa-apa Pak, ini memang pakarnya. Tapi kalau masalah DNA, ya harus pakar DNA yang berbicara, gitu loh.
Yang bahas nasab yo ahli nasab. Yang bahas militer ya ahli militer. Ya ojo nanti semua yo kacau Pak kalau semuanya berbicara. Lah ini yang di sini semuanya berbicara. Sing ngrungokno yo ngono Cik. Bingung. Wah, lek ngono delok endi mek sing ngomong iki sapa iki? Oh dokter pakar DNA baru iso kon rungokno. Oh dokter mas ahli pangan hewan. Oh waan Mbak ojo nanti akhirnya baca bicara masalah jantung, nanti bicara masalah ginjal. Nah itu ini pakarnya atau bukan gitu loh. Ini yang apa yang harus saya terangkan. Jadi wes ojo bingung itu semuanya. Kamu sudah diatur dan kamu ini di Indonesia ini ulama hebat itu banyak Pak. Ulama-ulama internasional itu juga banyak berguru kepada ulama-ulama Indonesia. Yang terakhir Syekh Yasin Al-Padangi dari Padang, Sumatera. Itu musnidud dunia. Sanatnya luar biasa. Guru-gurunya di antara punya catatannya dia, termasuk Habib Abu Bakar Gresik, dia ngambil sanat dari situ. Halo po, di kampung ini gak diterima Pak, kau ikuti. Ada apa? Siapa ngakui dia itu ulama? Ulama dunia siapa ngakui gitu loh. Udahlah, sampai punya ulama-ulama hebat-hebat kok kenapa kok ngikuti yang begitu gitu loh. Ya, nanti akhirnya tambah gak perlu ini urusan ini urusan yang remeh gitu loh. Iki wong ngomong kok KB tidak anggap hebat gitu loh, heran saya. Iya. Tidak ono sing ngereken Pak, tidak ada ngereken sebetulnya. Nah, cuma Anda ini kemakan isu, waduh, kok gini. Kalau saya mau motong, adalah itu semuanya bohong, ditutup dengan kebohongan, akhirnya ya situ. Nanti akan tampak kebohongannya. Saya tidak pernah mengkritik apapun. Monggo silakan. Nanti kalau dibahas secara ilmiah, buktikan. Itu aja. Istilah ada. Ya nanti ngomong siap untuk debat, didatangi ya nggak teko, gitu loh. Terus begitu, jadi repot. Ya sudahlah, nggak perlu. Ya, tanya sama pakarnya, Anda dibahas. Kalau itu diperlukan, tapi berbagian nggak perlu sampai tidak senang sama habaib juga tidak ada masalah. Ya? Cuma yang jelas kalau Anda menuduh habaib itu Yahudi, yo delok naik kok gitu loh. Nah, ini semuanya tidak ada alasan. Ya. Khair insyaallah. Mudah-mudahan insyaallah jadi jadi hikmah. Nah, di Indonesia ini sebentar lagi insyaallah masyarakat Indonesia akan cinta sama habaib bukan karena ikut-ikutan, tapi karena ilmiah. Karena semuanya akan terjadi, alhamdulillah muncul sekarang ya, seperti Ustadz itu Suromli, ya, Ustadz Wafi, Ustadz Zaini, Ustadz Rumel, ya, itu orang-orang sekarang sudah betul-betul memahami itu semuanya. Ya, cucunya Kiai Khalil Bangkalan itu juga ada itu, siapa itu Khalil kalau tidak salah, Ismail ada itu. Kita lihat insyaallah mereka ya, anak-anak muda juga mulai muncul itu semuanya. Mau tidak mau sebentar lagi akan bermunculan ada di mana-mana. Sebentar lagi akan bermunculan ada di mana. Silahkan fitnah Anda tebar, tapi banyak nanti yang akan membasmi fitnah-fitnah itu semuanya, ya enggak?